Saya pernah tegur, saya paling anti begitu loh. Karena saya tahu itu mengganggu orang lain. Kita ini sedang membangun semua orang. yang kadang-kadang yang nggak penting-penting juga ketawa. Baru aminnya amin yang nggak perlu gitu loh. Semua orang. yang kadang-kadang yang nggak penting-penting juga ketawa. Baru aminnya amin yang nggak perlu gitu loh. Amin. Betul. Haleluya. Saya jadi aneh ini. Makanya saya bilang, satu kali saya khotbah, saya belum ngomong. Ada satu pendeta, mereka pergi di pedalaman, menyanyi lagu bahasa Inggris semua. Aduh, saya bilang kalau tim saya tidak ada begitu ya. Kalau kita ke pedalaman, saya pakai kebanyakan tuh lagu-lagu lama atau lagu kidung jemaat yang di aransemen kan di keyboard atau kita bawa full tim, full musik. Ya tidak ada masalah, kita aransemen aja. Jadi kata-kata itu dipahami oleh orang desa gitu kan. Jadi jangan suka-suka kau nyanyi lah bahasa Inggris lah, ini lagu itu. Aduh, kalau di kota sih mending, nggak ada masalah. Tapi kalau di kampung-kampung tak usah lah bikin aneh-aneh. Makanya saya paling suka lagu-lagu kalau di desa saya mau doa sendiri live baru apa gunanya apa coba? Gunanya apa coba saya tanya? Gunanya apa? Jadi bukan menghina, tapi gunanya apa? Atau artinya apa? Tujuannya apa? Itu menjadi pertanyaan penting. Karena kita ini harus memuliakan Allah dan membangun orang lain. Bukan semau gue, suka-suka gue, asik-asik gue. Tidak bisa kayak gitu dong. Iya kan? Nah makanya, ya betul, ada lagi yang sandal lama, sandal barunya kapan gitu loh. Ya, sandal lama. Saya bingung, saya jujur aja ini kalau orang-orang yang tidak ikuti dari awal, dia tiba-tiba masuk, dia pikir, wah udah kenapa nih? Enggak, kau ikut videoku dari awal. Jangan baru masuk kasih komentar sendok patah di sini. Ya, harus jelas. Saya juga baru belajar. Tapi saya itu tidak mau apa yang saya tahu, saya simpan lama-lama tidak ngomong, lama-lama bisa lupa loh. Mendingan belajar langsung share. Jadi kalau lupa saya nonton kembali, kalau kurang saya belajar lagi. Kan begitu. Oh kita sudah, kontesnya Tuhan pakai jadi gembala loh, menggembalakan jemaatnya Tuhan Yesus. Baik di gereja Tuhan yang kami pimpin, atau jemaatnya Tuhan Yesus yang ikuti live kami. Ini kan jemaat Tuhan Yesus. Dia bikin bingung, betul Pak Tafib, bikin bingung. Makanya saya bermaksud membantu. Tapi ada orang-orang yang melihat kita tuh kayak tidak usah dengar dia gitu loh, seolah-olah nggak usah dengar si Melato gitu. Ini macam-macam lah ya, terserah Anda lah. Saya sih mengasihi, makanya saya menyampaikan ini gitu loh ya. Tadi saya lihat komentar Pak Tafib Julianto ya, bingung kalau dengar bahasa yang tidak jelas. Ya betul Pak, karena kita mau ibadah ini, kita betul-betul mau kuduskan hari Sabat. Makanya selama Bapak Tafib ada tugas di NTT, beliau bergereja dengan kami, Bapak Tafib bisa lihat kan, saya itu anak kecil jalan-jalan, saya tidak mau. Pas saya tegur, tidak bisa tafsir diam-diam. Kita menghormati karunia dari Allah sesuai ajaran Allah, bukan sesuai senang-senangnya kita. Begitu. Ya. Apa? Ada yang bilang 1 Korintus 14 ayat. Saya tidak mau Pak. Karena saya tuh sudah tahu ini bukan karena demi sayanya, bukan. Membangun orang lain. Orang anak-anak ribut di samping-samping itu kan mengganggu orang gitu loh. Ya. Membuat orang yang yang beribadah tuh bingung. Anak lari sana, lari sini. Handphone bunyi-bunyi, saya bilang kasih mati handphone. Ini orang semua ini datang gereja mau dengar Tuhan ngomong apa. Menjadi pelita dan terang bagi jalan kami dalam rumah tangga, pekerjaan. Setelah ibadah ini kami
pulang hadapi kenyataan hidup. Mau dengar firman, mau dapat petunjuk-petunjuk, berkat-berkat, penguatan-penguatan dari Allah. Bukan datang dengar anak-anak nangis sana, nangis sini. Oh saya, pasti saya mau saya diam. Tolong bawa keluar dulu, amankan di luar dulu. Apalagi yang bahasa roh gila-gila di gereja saya. Oh, itu pas saya tegur. Kalau tidak bisa tafsir, diam-diam. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa roh, boy. Karena banyak yang mengomentari belum paham tentang bahasa roh. Apalagi ada pendeta karismatik, yaitu Pak Mel Atok, Bapak Ibu, sebagai karismatik yang mengomentari, yang berbicara bahwa bahasa roh sikira meraba sendal jepit itu bohong. Jadi saya membuat channel ini, Bapak Ibu, semoga Pak Gilbert Lumondang menanggapi video ini, Bapak Ibu. Menanggapi Mel Atok, pendeta Mel Atok. Kenapa saya berbicara kepada Gilbert Lumondang? Karena Gilbert Lumondang adalah mengenal Mel Atok dan pernah Mel Atok khotbah di gereja Pak Gilbert Lumondang. Dan Pak Mel Atok pun berbicara, aduh bertobatlah pendeta yang besar-besar yang terkenal, masa memelihara. Dan Mel Atok gak suka, Bapak Ibu, dia mendiamkan orang-orang yang berbicara amin, yes amin, dan berbahasa roh, Bapak Ibu, dia larang. Berarti selama Mel Atok di gereja Pak Gilbert Lumondang, berarti selama ini dia gitu ya. Oke, kita masuk pembahasannya, Bapak Ibu. Gini, Bapak Ibu, saya bukan berbohong tentang bahasa roh ini apakah palsu atau tidak, Bapak Ibu. Saya berbicara ini benar, Bapak Ibu, ya, bahwa bahasa roh sikira berabe ini adalah benar, nyata ada, Bapak Ibu. Mari kita masuk dengan firman Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2, seperti inilah firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara berbahasa roh, itu berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia, Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca lagi, Bapak Ibu, 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi sebenarnya kata si Korintus gini seperti ini. Sebenarnya lebih baik kata-kata yang dimengerti orang, supaya orang bilang amin, yes. Ya, jadi bisa pendeta Mel Atok, orang jemaat mengatakan yes, amin. Ada ayatnya, Bapak Ibu, ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Saudara harus bisa membedakan bahasa roh dengan penyembahan. Nah, seperti ini. Supaya jemaat bisa mengatakan yes, amin, ya. Haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Jadi jemaat mengatakan yes, amin. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Jemaat mengatakan yes. Engkau tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Amin, kata jemaat, Bapak Ibu.
Kami percaya akan mujizatmu akan nyata bagi kami. Yes, amin, kata jemaat Bapak Ibu ya. Ini adalah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Orang bisa mengerti ya. Karena mereka orang Indonesia. Ya, makanya bisa mengatakan yes, amin. Jadi kalau saudara ngomong bahasa Indonesia, jemaat orang luar negeri Bapak Ibu nggak nyambung ya. Jadi harus menyesuaikan bahasa saudara ya saat menyembah Tuhan. Tetapi kalau bahasa roh Bapak Ibu, orang tidak bisa mengatakan yes, amin, karena tidak ada satu orang pun yang mengerti bahasanya atau apa artinya, maknanya Bapak Ibu ya. Saudara, kalau memang bahasa sekira berapa itu adalah bahasa setan ya. Kalau saudara menganggap bahwa bahasa sekira berapa ini adalah bahasa setan, setan pasti senang Bapak Ibu ya. Karena bahasa setan itu ada Bapak Ibu ya. Saudara jangan berpikir bahasa dunia ini dipakai setan untuk manusia. Kalau manusia datang menyembah Dajjal Bapak Ibu, tidak bahasa dunia ini dipakai setan, si Dajjal ya. Ada bahasanya Bapak Ibu ya. Cari aja Bapak Ibu. Di YouTube banyak itu. Jadi kalau bahasa sekira raba adalah bahasa setan Bapak Ibu, pasti setan datang Bapak Ibu. Pasti setan muncul, pasti senang banget Bapak Ibu ya. Tetapi karena bahasa sekira berapa adalah bahasa Roh Kudus, bahasa surga, setan takut Bapak Ibu. Takut. Ya, takut. Kenapa saya bilang takut? Karena pengalaman saya Bapak Ibu ya. Mari kita baca Bapak Ibu ayat terakhir, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau kita berbahasa roh Bapak Ibu, seperti pengalaman saya ini ya, waktu pesawat kami Bapak Ibu masuk ke dunia lain, Tuhan kasih penglihatan ya, saya bisa melihat ini pesawat Bapak Ibu, ini pesawat, seperti kepala saya ini di luar pesawat, saya bisa melihat ke depan dan kiri dan kanan, dan saya bisa merasakan hawanya Bapak Ibu. Jadi kalau di dunia gaib itu Bapak Ibu hampa, kosong, nggak ada kehidupan di sana Bapak Ibu, panas hawanya Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa paham. Kalau saudara masuk ke dunia gaib ya, kalau saya tidak berbohong Bapak Ibu, tanyakan kepada orang-orang yang pernah ke sana Bapak Ibu, yang pernah bersekutu dengan Dajjal, dengan setan Bapak Ibu ya. Dunia lain itu hampa, nggak ada kehidupan sama sekali. Jadi waktu Tuhan memberikan penglihatan itu kepada saya bukan berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Indonesia saya. Tuhan tolong saya, tolong pesawat kami. Nah. Ya, tapi Tuhan sendiri, Roh sendiri itu datang Bapak Ibu. Jadi bahasa Roh sekira raba ini Bapak Ibu, dia datang sendiri Bapak Ibu. Ya. Datang sendiri. Kalau saya doa di kamar Bapak Ibu, saya sebenarnya sering menggunakan bahasa sekira raba ini waktu saya sendiri Bapak Ibu ya, di kamar ya. Waktu ada ya masalah terberat gitu, atau direndahkan, atau ya seperti ini kan, banyak yang menghina YouTube saya kan, dikomentari, saya itu di kamar Bapak Ibu menangis, saya nggak ngomong bahasa Indonesia lagi. Saya mengingat kata-kata orang itu kasar sekali kepada saya hanya bisa menangis dan berbahasa roh Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu lagi mengucapkan apa lagi Bapak Ibu ya. Tetapi bahasa roh itu sendiri yang datang sambil saya menangis Bapak Ibu ya. Yang sering saya pakai ya, kalau di gereja jarang Bapak Ibu saya berbahasa roh saya gunakan ya. Lebih baik saya menyembah Tuhan seperti yang tadi saya lakukan. Oh Tuhan, Engkau baik, janjimu seperti fajar pagi hari, Engkaulah pelita, Engkaulah tempat perlindunganku. Lebih baik saya menyembah banyak Bapak Ibu kalau di gereja. Tetapi kalau di rumah atau sendirian Bapak Ibu, saya ya
mengingat-ingat membaca komentar orang Bapak Ibu ya. Saya di kamar menyembah, saya tidak bisa menyebutkan komentar itu. Kepala saya atau jiwa saya mengingat komentar ini Bapak Ibu. Saya hanya bisa menangis Bapak Ibu ya. Ya, menangis dan berbahasa roh sendiri karena saya nggak tahu lagi mengungkapkannya lagi Bapak Ibu ya. Gak sanggup lagi mengungkapkannya seperti Roma yang tadi Bapak Ibu. Roma 8 ayat 26 itu Bapak Ibu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita Bapak Ibu. Jadi inilah kelemahan kita Bapak Ibu. Saat badai itu atau masalah itu banyak datang Bapak Ibu, kita nggak sanggup lagi berbicara lagi. Melihat komentar-komentar yang pedas-pedas, nggak sanggup Bapak Ibu ya. Makanya supaya saya Bapak Ibu sanggup melihat ini, makanya kalau ada komentar yang pedas-pedas saya membalasnya dengan lembut Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena ini tadi Tuhan sudah kasih saya kekuatan. Karena saya selalu mengadu sama Tuhan Bapak Ibu. Tempat pengaduan saya itu adalah Tuhan Bapak Ibu. Makanya saya, siapapun yang komentarnya pedas, saya bisa menjawabnya dengan lembut Bapak Ibu. Saya membalasnya dengan kasih. Karena saya tetap mengadu sama Tuhan. Dikasihnya saya roh lemah lembut Bapak Ibu. Ya. Jadi betul kata firman Tuhan, lebih baik kita bernubuat karena membangun jemaat. Betul yang tadi, lebih baik kita menyembah betul, supaya orang bisa bilang yes, amin. Ya, kenapa WL mengajak atau pendeta mengajak supaya berbahasa roh? Mungkin banyak orang Bapak Ibu datang ke gereja tidak konsisten, tidak fokus kepada Tuhan. Mungkin mereka ke gereja untuk mencari supaya orang lihat nih, saya pakai new, ayam pakai ini cincin loh. Saya nggak punya cincin ya, pakai emas gitu ya kan. Atau rambut saya lagi smoothing ini ya kan, supaya orang lihat datang ke gereja. Atau mau lihat ada nggak cowok cantik ini, atau ada nggak cewek cantik ini ya kan. Jadi banyak orang datang ke gereja itu ada alasannya Bapak Ibu. Atau orang ke gereja supaya orang tidak tahu dia melakukan dosa ya kan. Jadi salah satu kenapa kenapa worship leader atau pendeta mengajak supaya jemaatnya berbahasa roh, supaya fokus kepada Tuhan, supaya tidak sia-sia datang ke gereja Bapak Ibu. Haleluya. Mungkin jemaat malas doa pagi ya di rumah ya kan, intim dengan Tuhan ya kan. Apa salahnya kalau kita mengajak di dalam gereja ya kan, betul nggak Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini pembahasan saya Bapak Ibu. Jangan lupa nonton sampai akhir Bapak Ibu, karena saya membagi sebuah video ya tentang bahasa roh. Itu gereja terkenal Bapak Ibu ya di Singapura ya. Supaya saudara percaya bahasa roh segera raba itu Bapak Ibu ya. Mau di Indonesia mau di luar negeri sama bunyinya Bapak Ibu, sama bunyinya ya, nggak beda Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Besar sekali nyalimu, sudah mengganggu ritual kami. Sampai kapanpun kami akan tetap mengganggu ritual kalian, karena ritual kalian ini adalah salah satu ritual yang menyesatkan bagi umat manusia. Ucapkan, berhentilah kalian semua melakukan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan ini. Kamu justru kiai yang harus ikut ajaran kami. Mimpi di siang bolong. Nauzubillah min dzalik.
Karena Tuhan kamilah yang paling sempurna. Dajjal, semua kemaksiatan di muka bumi ini, Tuhan kamilah yang mampu memberi kekuatan yang kekal sampai akhir zaman. Astagfirullah. Mari bergabunglah, Kiai. Tidak akan. Try a little bit more, let's wait upon Him. Holy Spirit, come and fall afresh on us. Every single one of us, oh God. Thank you. Thank you for your love, for your joy, for your peace that surpasses all understanding, oh God. Love you, God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you.
your life. I want to encourage you. This week I've been meditating on one verse, Romans chapter 16. And it says that the God of peace will crush the devil under your feet shortly. You know, the peace of God that surpasses all understanding. You know, fear can cause you to, fear is attractive, it's magnetic. If you're afraid, you're going to get sick. You're afraid you're going to die young. You're afraid that you're going to be poor. And you're not going to get out of debt. You're going to attract that which you're fearful of. But if you have faith, whatever you believe, Jesus says all things are possible to him that believe. You give the Lord a big hand. Hallelujah. Hallelujah. Why don't we sing it from the first stanza one more time? I want you to lift up all your needs before God. Give him all your burdens this morning. You are the peace. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Oh, there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart, How many of you this morning, you need help from God? You need a miracle from the Lord, either financially, physically, in your family, in our relationship. Why don't this morning we just lift up both our hands and talk to God in tongues right now? That's right. Those of you that recently got feeling the Holy Spirit, just begin to talk in tongues. Lord, we pray for healing. Lord, we pray for deliverance. Lord, we pray you set us free from fear and worries. Give us a miracle in our finances, in our career, in our marriage, in our relationships. Let there be healing in Jesus' name. In Jesus' name. Let there be breakthrough. Let there be freedom. Let there be miracles, oh God. Never drives you, he leads you. You might feel your tongue getting a bit more thick or whatever. Speak it out. Speak those words out. So the Holy Spirit never drives you. He never forces you. He never takes over you, your personality. No, he works with your personality. Right now, I believe the Holy Spirit is speaking through me, but he doesn't do it apart from my personality. Matthew writes differently from Mark. Even though they write the same accounts, Mark writes differently from Luke. Luke writes differently from Paul and John. And so God, the Holy Spirit, uses your personalities, identity, the way the early church walked in it. It cannot be a special elite few. No. It doesn't say the gifts only operate for the specially devoted, those who are called full-time. It's never that. This sign shall follow them that believe. All believers can walk in the gifts.
Can I have a good amen? Amen? So just flow with the Spirit. You feel like writing or another, we don't write with text, right? You feel like saying something encouraging. It's a prophecy to someone, all right? Don't feel like you're the only one. God is with you. Amen? Like I told you a few weeks ago, the Holy Spirit is there. He is Jesus unlimited. There was a time Jesus was limited, confined to a time and space, but now he's unlimited. I'll send you another, just like me, another helper. So we make a wrong even keel, poise, calm, balance. What God wants to give you, people, is this. And by the way, mind, but also the heart, literally parts of the heart. When you're praying in tongues, the root word there is not just the mind, it's the mind and the heart. You have the Holy Spirit. And listen, anytime during this day, you may be at home, somewhere, start praying in tongues. God will not force you to pray in tongues. Go like this. The more you pray in tongues, especially in the stressful times of life, the more you release the rivers of power, love, and sound mind to save your mind. Amen. So will you do that? Praise the Lord. Give Jesus the praise. Hallelujah.